Tapi karena kita kayak udah chemistry-nya dapet gitu kan, meskipun bukan teman komunitas, ya udah kita bentuk yang baru yuk, apa gitu namanya, Orangutan, dan itu tercipta di tahun 2015. Oke, kembali lagi di konten OTW, Open Talk With, di season kedua. Dan kebetulan malam ini kita sedang berada di luar studio, karena konten ini, episode kali ini adalah episode spesial. Nah gitu, jadi kita bakal kedatangan satu orang yang spesial pula, yaitu tamu kita panggil Andre Mandor. Oke, ya Bang. Yo, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang. Iya. Baru pulang dari Simelu Bang ya? Baru, ya sekitar 1 minggu yang lalu baru nyampe dari Pulau Simelu. Pulau Simelu. Ngapain Bang ke Simelu Bang? Jadi ke Simelu kemarin aku bareng-bareng teman Orangutan Squad nih. Kita ngadain anthem kan. Ngadain anthem lagi yang ke-6. Terus karena kemarin kita udah angkat pahlawan-pahlawan yang ada di Aceh, jadi untuk anthem kali ini kita ngangkat pulau yang ada di Aceh. Ada 4 pulau, ya Pulau Simelu, Pulau Banyak, Pulau Brus, sama Pulau Sabang. Pulau W ya, Pulau Sabang ya. Iya, jadi baru selesai syutingnya di Simelu. Gitu. Berarti lagi ngeproduksi video untuk anthem itu ya? Iya, lagi syuting. Bang Andri ikut nyanyi juga itu? Ikut Di rap juga? Pol 6 aku ngisi juga. Oh, ngisi juga. Kan di Vol berapa ya? Aku lihat Abang Yang ada di Mesraya aku nggak ada. Mesraya yang Nggak ada. ada. Yang pertama ada Bang ah? Pertama ada, kedua nggak ada, ketiga nggak ada, keempat, kelima, sama keenam ada. Oh gitu. Jadi di yang kalau apa namanya itu di anthem yang pertama tuh kalau nggak salah Bang pakai bahasa Tamiang ya dulu? Iya benar. Bahasa Tamiang. Dan kali ini juga pakai bahasa Tamiang juga? Untuk anthem kali ini kita full bahasa Indonesia sebenarnya. Oh, full Indonesia. Cuman ada part syair asal Simelu yang kita nyanyiin itu yang bahasa Acehnya. Oh, Sisanya gitu. kita full bahasa Indonesia semua. Berarti yang anthem kali ini itu full bahasa Indonesia. Full ya? bahasa Indonesia. Dan Bang Andri kemarin pas ngisi di apa namanya itu anthem pertama kalau nggak salah ya, yang pakai bahasa Simelu, bahasa Tamiang. Tamiang. Bang Andri asli Tamiang? Aslinya Banda Aceh cuy. Oh, aslinya Aceh. Jadi itu menarik juga. Berarti Oke. Abang nyanyi pakai bahasa Tamiang. Bahasa Tamiang gitu ya. Berarti abang hafalin dulu berarti. Iya, awalannya itu kan kita ngebagiin berapa, maksudnya bahasa-bahasa dari semua personil. Kayaknya karakter dia cocok pakai bahasa ini. Oh, Karakter gitu. si B cocok pakai bahasa ini gitu kan. Nah, kebetulan juga ada nih asli orang Tamiang gitu ya. Tamiang misalnya bahasa sendiri daerah gitu ya. aslinya. Nah, kebetulan aku dipercayakan untuk ngisi pakai bahasa Tamiang. Oh, Kayak gitu. Nah, memang PR sih, maksudnya ngulik dulu belajar dialeknya dulu. Aku langsung hubungin masyarakat Tamiang kan, gimana nih bahasanya udah bener nggak kayak gini nih gitu kan. Iya. Daripada kita ngasal-ngasal terus salah. Nanti kena gitu ya. Iya kan, ya. itu sangat sensitif ya bahasa kan, apalagi di Aceh. Makanya belajar dialeknya dulu. Itu sulit nggak Bang? Kalau biasa kan kalau nge-rap kan yang PR-nya itu ketika kita nyari ujungnya tuh. Iya, rima Rima di ujung itu. Nah, kalau misalnya untuk bahasa yang mungkin bukan bahasa ibu gitu, bukan bahasa kita, Iya. itu sulit nggak dalam menulis liriknya tuh Bang? Sulit. Ada tingkat kesulitannya ya, semua profesi ada tingkat kesulitannya. Nah, kalau di bahasa itu otomatis kan anak-anak yang nulis sebelum kita translate ke bahasa itu, dia nulis bahasa Indonesia dulu nih. Oh, Karena gitu. kan nggak semuanya yang bisa bahasa itu kan. Jadi dia nulis dulu, terus dia ngobrol kayak siapa nih untuk yang bisa belajar. Kita belajar sama siapa, kayak ada teman kampusnya gitu-gitu kan. Dia langsung datengin orang itu, wah ini lirik aku nih, aku mau bikin anthem sekian gitu kan. Liriknya gini-gini, angkat sekian gitu. Ya udah, terus dia ngomongin, oh gini, pas ditranslate itu nggak semuanya rimanya sama ujungnya. Sama, ya, Nah, jadi ya. kayak ngobrol lagi, gimana sih kalau kita harus, ya artinya mereka ngulik lagi lah sekitar sampai 2-3 hari untuk lirik doang. Oh gitu ya. Susah juga PR juga kita kalau untuk ngulik. Belum lagi dialek, cara pengucapan itu kan beda sama tulisan. Logat ya, ya betul. Nah, kalau misalnya dari Bang Andri sendiri nih, kalau untuk nge-rap, gimana bisa untuk menemukan kata-kata yang mungkin orang-orang umum tuh jarang dengar kayak itu. Ini apa nih? Untuk menyesuaikan rima di ujung itu. Ini konsepnya freestyle, langsung spontan. Ya Oke. gitu.
Kalau aku awalannya bisa rap freestyle spontan itu dari battle dulu, dari rap battle dulu. Ya. Dari rap battle dulu. Nah, dulu di rap itu kan ada battle-battlean nih sesama rapper. Nah, aku belajarnya untuk battle dulu. Aku ngisi kata-kata yang kira-kira bisa membunuh lawan gitu loh. Sebelum aku bisa belajar rap freestyle. Kan? Nah, aku belajar rap battle dulu. Caranya kalau aku, setiap orang kan setiap rapper beda-beda nih. Betul. Kalau aku ngaca di kaca gitu kan. Nah, aku tuh ngedis atau kayak ngebeef, ngejek diri aku sendiri kayak rambut kribo bla 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 bla. Jadi ketika si lawan udah ngedis aku tahu bakalan dia ngomong apa gitu loh. Jadi kayak gitu, jadi aku simpen. Nah, selain itu aku juga baca. Kalau orang suka baca majalah segala macam, kalau aku kan sebenarnya malas baca ya. Tapi aku seneng baca kamus. Jadi kamus apa aja, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris segala macam aku baca tuh. Jadi kayak dari mulanya aku bacain. Jadi kayak terinstal sendiri, kayak kita terngomong aja sendiri kalau kita udah ngebutin ujung-ujung yang sama. Berarti gitu. abang sama kayak Eminem ya? Eminem emang gitu? Eminem gitu, karena setahu gue Eminem tuh dia kemana-mana bawa kamus bang. Oh. Nah, bawa kamus, jadi baca, tiba-tiba dia ngobrol, nanti ada satu orang rekan dia itu yang nyatetin kata-kata dia tadi itu. Oh, oke. Gitu ya. Berarti abang inspirasinya itu siapa sampai bisa terjun ke dunia hip hop ini? Kalau inspirasi ya, sebenarnya aku dulu suka nulis puisi sebenarnya. Puisi? Iya, puisi gembel lah, nulis aja gitu kan. Apalagi masa-masa cinta monyet gitu kan, nulis buat cewek gitu kan. Nah, terus makin kelamaan puisi aku ini nge-rhyme gitu loh, kayak ujungnya sama gitu kan. Nah, kok asik ya nulisnya ujungnya yang sama gitu kan. Terus sering berjalan waktu, ada satu lagu yang ngena gitu loh. Aku dengar lagu, dulu ada lagu lokal, lagunya orang Medan sama orang Pekanbaru gitu kan. Oh, ternyata ada rapper ya di Indo gitu kan. Ada rapper di Indo membawakan bahasa Batak sama bahasa Melayu. Gitu kan. Kalau Melayu kan kita nggak asing dengar, karena kita di Aceh kan nggak jauh-jauh sama Melayu kan. Aku ngulik, kayaknya asik nih kalau aku ngecobain nge-rap, karena kan aku nulis juga ujungnya sama. Gitu. Kalau inspirasi penuh sekarang yang aku benar-benar lihat itu Ras, rapper. Nah, dia bukan tipikal rapper yang bisa freestyle, bisa battle, dia nggak kayak gitu. Tapi beneran rapper yang bisa buat lagu enak. Oh gitu. Berarti abang kalau nggak salah aku pernah ngulik abang ya. Aku pernah nonton abang itu dulu di Taman Budaya. Abang pernah jadi juara ini ya, juara dis ya. Battle. Kalau dis itu antara track sama track. Jadi kayak rapper A sama rapper B bikin lagu, nah itu saling dis-disan. Tapi kalau battle di Taman Budaya itu kayaknya battle ya. Kalau one on one kan langsung ketemu tatap muka ya battle. Dan juara bertahan itu bang ya? Iya, bilangnya juara bertahan di Aceh pada saat itu. Juara bertahan. Makanya pernah ada kemarin itu kan pas di Beef Rap Battle ya. Beef Rap. Apa namanya? Rima yang paling terngiang-ngiang di kepala aku tuh bang, yang ini yang aku tak terkalah apa? Aku berbahaya. Oh berbahaya. Ya. Semakin berbahaya gitu. Ya. Mungkin ketika aku dengar lagu tuh kayak oh ini ya Bang Andri sedang merefleksi ketika Abang pas battle dulu gitu kan. Iya. Gitu. Nah, Abang kan sering apa namanya tuh battle gitu kan, battle freestyle itu kan spontanitas gitu kan. Iya. Untuk mikir apa namanya tuh di detik itu juga dengan lawan sedemikian bentuknya kita istilahnya gitu. Itu mikirnya sekelibet ya itu atau memang udah ada persiapan sebelumnya tuh? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin freestyle ya, kita ngomongin freestyle itu sah-sah aja sebenarnya kalau kita nulis dulu. Ya. Jadi kayak misalnya nih ada interview di radio misalnya kan. Nah, kita emang bakalan dapat briefing kalau bakalan freestyle. Nah, kita sah-sah aja sebenarnya kalau nulis dulu. Siapin materi dulu. Iya, siapin materi dan segala macam. Nah, tapi kalau kita udah on stage, tiba-tiba kayak langsung aja disuruh cobalah freestyle gitu kan. Nah, kasih tema nih. Nah, biasanya kalau udah ada tema, nah itu yang spontan. Tapi kalau coba freestyle. Nah, dia punya lirik yang pernah dia tulis, dia rapin pada saat itu ya tetap aja freestyle. Nggak jadi masalah. Nah, cuman poin plusnya kayak kita main bola deh. Kalau kita main bola kan kalau basicnya bisa nendang, bisa passing gitu kan. Tapi kalau kita bisa juggling itu kan poin nilai plus ya, sama juga kalau kita nge-rap, kalau kita bisa rap freestyle spontan ya nilai plus. Menurut aku pandangan aku aja sih. Berbicara tentang bola nih bang ya, aku punya fakta menarik nih. Bang Andri ini memang
pemain tetap Sur FC ya. Sur FC, Ya, di Jakarta, di Jakarta. Iya. Jadi Sur FC itu kayak perkumpulan anak-anak Aceh yang merantau ke Jakarta, Bang. Iya. Itu biasa main futsal, main bola gitu ya. Nah, salah satu pemainnya itu adalah Bang Andri. Gitu. Iya benar. Ada kemarin aku punya kawan juga, Acong ya, Acong. Acong. Nah, jadi cerita juga kemarin kan katanya mau buat konten sama siapa? Sama Bang Andri kata gitu kan. Bang Andri itu main di Sur FC itu katanya. Dia Sur FC main, kami sering main futsal, main bola segala macam gitu. Nah, kebetulan sekarang lagi Bang Andri sekarang ya itulah. Makasih juga nih Abang bisa mau menyempatkan waktu untuk masuk ke konten kita gitu Ya, kan. aku juga terima kasih lo udah diundang gini kan. Soalnya apa ya? Masih kalau di Aceh ya, skala Aceh kayak kurang aja gitu, kayak belum banyak, bukan kurang ya, belum banyak orang-orang yang peduli sama kreativitas dan entertain di Aceh. Sebenarnya banyak sih yang bisa kita angkat sebenarnya. Iya, cuman belum ada wadahnya gitu ya. Belum ada yang berani bergerak. Iya, makanya gitu kayak ya. seneng, wah diundang nih langsung dari Aceh. Bang ngomong ku gerah nih Bang ya. Kita pesan Haus kita ya? minum dulu ya. Iya. Lis minum Lis. Oh bisa sambil gitu ya, bisa sambil pesen Bisa, minum. bisa. Santai itu Pak. Oke. Berhubung karena minuman udah nyampe juga Abang kan, dan Abangnya udah duduk di sini, kita tanya-tanya dulu nih Abangan ya gitu ya. Kebetulan nih pemirsa, penonton teman-teman ya kan. Pemirsa kayak di TV aja ya kan. Kita tuh sekarang lagi di Hanasobi ya, salah satu kafe di Banda Aceh, kota Banda Aceh, yang menerapkan konsep outdoor gitu. Nah, mungkin aku sangat jarang nih lihat di Banda Aceh itu ada konsep outdoor kayak ini, dan serame ini, semenarik ini gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung tanya ke abangnya. Ini minuman apa nih Bang, dua nih Bang? Yang ini kebetulan dari signatur kita. Yang pertama itu signatur kopi, yang kedua non kopinya. Yang kopinya ini itu kita arahnya itu lebih ke kayak kopi mocktail, jadi campurannya kopi sama serat-serat buah gitu. Itu dari kopinya. Kalau dari non kopinya ini campurannya Yakult, biasanya Yakult sama lemon. Jadi kenapa kami memilih ini signatur utama kami, karena kalau kita lihat dari popularitas kopi sekarang, itu arahnya lebih ke kopi kekinian. Arahnya ke seperti kopi susu ataupun kopi-kopi dengan campuran susu yang lain Tapi karena justru itu tadi, kami lebih mengarahkan kemana kopi ini bisa kita hasilkan arahnya itu mocktail. Oh, jadi bisa jadi keunikan tersendiri bagi Hanasobi gitu ya. Berarti ini yang kopinya nih Bang? Ini yang kopinya, yang di sini kopinya, yang ini non kopinya. Non kopi yang ini berarti ya. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Bang, Hanasobi ini udah buka dari tahun berapa Bang? Selama kurang lebih sekarang berjalan sampai 7 bulan. Jadi kebetulan kemarin kita buka di bulan 8 gitu. Oh gitu. Bang Andri berarti baru pertama kali kemarin Bang ya? Enggak, karena udah berapa kali aku. Rumahku di depan ini loh. Oh, di seberang ini? Iya, di seberang. Jadi kalau mau cari warung kopi yang dekat-dekat pasti kan. Nah, udah berapa kali kemari juga. Ada kadang teman-teman asal pulang ke Aceh, teman ngajakinnya Hanasobi aja gitu. Nongkrong di sini gitu ya. Karena emang konsepnya beda dari warkop-warkop yang lain kan Bang ya. Iya, betul. Oke. Masuk Bang Andre ini salah satu pelanggan Hanasobi juga. Pelanggan setia ya Bang ya, pelanggan setia. Makanya pasti bilang di mana syutingnya di Hanasobi. Oh, udah tahu lah kondisinya kayak gimana gitu. Oh iya. Ya, cobain ya Bang ya. Ini diaduk pakai gitu. ini Bang ya. Ini lemon ya apa? Jeruk. Sunkist. Oh, sunkist. Ini lemon, sunkist sama ada serat mangganya juga dikit. Cobain ya Bang ya. Iya. Kayak mix gitu rasanya Bang ya. Ya, karena kan ada beberapa campuran tuh. Termasuk ada salah satu kita gunain itu mentega. Jadi Mentega? Aroma ujungnya tuh ada rasa mentega. Coba abang rasain. Oh iya, di after taste-nya berarti Bang ya? After taste-nya ada mentega gitu. Oke. Menarik juga nih. Ini bagi kawan-kawan ya, bagi kawan-kawan yang ingin menginginkan suasana baru di Aceh. Karena kan Aceh identiknya dengan kopi hitam, dengan kopi tanpa campuran lah, istilah kopi natural gitu. Nah, tapi kalau misalnya di Hanasobi ada menu-menu yang bisa kalian coba lainnya gitu. Nah, salah satunya adalah signature ini tadi, yang mana ada sunkist, ada mangga, lemon, sama di aftertaste itu nanti ada rasa mentega itu Bang ya.
Oke, Bang, terima kasih Bang ya. Sama Bang. Enak bang. Enjoy Bang. Ya. Oke, karena minuman udah sampai dan kita udah coba juga tadi, rasanya sangat segar Bang ya tadi ya. Yoi. Segar ya, bisa memicu kita untuk ngobrol lebih panjang lagi nih sama Bang Andre. Lebih detail ya, Lebih bisa detail, lebih intim. Iya Bahasa benar. lebih intim. Tapi kayaknya sambil ngerokok sabi nggak sih? Boleh Bang. Free. Ya. Ya. Oke Bang. Bang Andre Mandor. Ini kita bahas nama Bang nih ya. Iya. Kak Andre Mandor. Mandor itu nggak mungkin nama asli dong. Iya, Nggak mungkin. Nah, itu asal mula nama itu dari sebutan apa tuh Bang? Sebenarnya sebelum aku main musik, aku udah dipanggil Mandor sama teman-teman yang ada di sini. Awal mulanya tuh tahu Counter Strike nggak? Counter Strike Game. CSCZ. CS. Nah, sebelum zamannya PB tuh. Oh iya. Yang masih CS, aku kan mainnya di warnet tuh bareng anak-anak, bocah-bocah gitu kan main. Nah, entah kenapa aku bisa nulis aja tuh nama username aku tuh Andre Mandor. Iya, buat gitu kan. Jadi kayak spontan anak Mandor kirimu gitu, kanan gitu kan. Nah, ya udah kayak pada saat itu pada masih kecil ya, nggak tahu Mandor tuh apaan gitu. Cuman udah diakrabin panggil Mandor, ya udah basahin aja sampai main musik. Ya udahlah, ngapain harus mikir-mikir QA lagi kan. Kalau orang udah tahu aku Andre Mandor, ya udah sikat aja gitu sih. Berarti dari nama char, dari nama karakter game sampai ke nama apa namanya itu, nama stage ya. Iya. On stage juga pakai nama char dulu, char CS. Iya. Counter Strike. Hoki aja gitu namanya. Tapi mungkin gara-gara nama itu juga bisa membawa keberuntungan abang gitu Ya makanya kayak ya udahlah kayak hoki aja sih nama Andre Mandor ini hoki. bisa membawa hoki juga. Iya. Nah, nama Bang Andre ini kan semakin melonjak ketika Amin. apa namanya tuh Di beef rap battle. Iya. kompetisi beef Iya, rap iya. ya. Kok awal mulanya bisa ikut beef rap itu gimana Bang ceritanya itu Bang? Awalnya jadi ya zaman-zaman ya tetap Instagram lah sih. Instagram tuh sangat membantu untuk masa sekarang ya. Jadi kayak ada satu platform namanya All Day Music. Aku sempat bergabung sama teman-teman sana. Jadi mereka bikin event gitu kan, namanya Beef Rap Battle. Nah, Beef Rap ini nggak cuman battle doang. Jadi dia memang nyari talenta rap yang bisa freestyle, bisa manggung dengan keren, bisa pokoknya all package dapet lah nih talentnya gitu kan. Nggak cuman battle aja nih. Iklannya nih yang kulihat di Instagram gitu kan. Awal iklannya itu memang kayak dijual sama All Day ini battle-battlenya aja nih. Nah, ada syaratnya untuk ikut bisa ke Jakarta gitu kan. Ikut audisi dulu di Instagram. Nah, ikut aku bareng teman-teman juga gitu kan. Ya udah upload. Tiba-tiba di DM lulus gitu kan, dari 1000 lebih pesertanya tuh. Dari masuk 100 besar. Masuk lolos 100 besar dan cabut ke Jakarta. Ya ikut kompetisi, tahu-taunya bisa juara kan gitu. Bang Andre ini berarti membawa nama Aceh ke kancah nasional ya dalam perhip-hopan apa namanya? Skena hip hop lah di gitu Aceh ya. gitu. Apa tuh namanya, berarti dari tahun berapa tuh Bang masuk? Tahun 2018. 2018. Iya, 2018. Finalnya itu 2019. 2018 akhir. Oh, 2018 Iya. akhir gitu ya. Jadi memang proses kompetisinya tuh lama, nggak memakan waktu ya. Maksudnya dari mulai 100 besar ke 32, langsung 32 tuh kan, ke 16, ke 8, langsung ke 4. Nah, ke 4 itu nggak langsung dibikin 4. Jadi kayak dipulangin dulu, talent-talent yang masuk 4 besar, tuh final tuh 4 besar, dipulangin dulu kayak udahlah liburan dulu lu gitu, kayak jangan kompetisi aja yang dipikirin, kayak liburan atau balik ke kampung gitu kan. Baru ditelepon lagi, dikirimin tiket, balik lagi untuk kompetisi lagi. Nah, pas di sana juga nggak langsung final. Ada sekitar 3 mingguan untuk apa ya? Untuk cari teman kolabunya, untuk cari, maksudnya si penyelenggaranya nyari tahu nih talent ini karakternya kayak gimana gitu kan. Mereka ngulik juga kayak Tahap preparasinya lah. iya gitu-gitu persiapannya. Dan pada saat itu aku ada dua tawaran untuk Andre ini kayaknya aktif gitu kan katanya kan, mau ngedance atau mau main perkusi katanya. Nah, basicnya aku nggak bisa main musik, daripada aku nanti performnya kacau gitu kan, ya udah ngedance aja. Makanya yang terakhir tuh yang pas apa namanya itu yang berbahaya itu ya. Iya. Ada koreo juga. Ya, ada koreo bareng di belakang ya. ya.
Itu Kuat. lagu berbahaya tuh nggak mau diremastering bang? Gimana? Nggak mau diremastering, di mixing ulang, direkam jadi. Udah rilis juga. Udah masuk langsung ke jadi platform gitu bang? Iya, udah. Jadi setelah kita yang juara gitu kan, awalannya tuh satu aja nih, yang juara satu aja bakalan dikontrak sama si all day-nya platformnya gitu kan. Nah, tapi kayak CEO-nya ngomong kayaknya empat-empatnya bertalenta gitu kan. Ya udah kita desain semua untuk gabung di all day. Nah, ya udah lagu-lagu yang di final itu diizinkan untuk record ulang, untuk kita record ulang, ya udah dirilis di seluruh platform digital musik. Oh gitu. Ada sebenarnya di Spotify, di iTunes. Ada di Spotify, di YouTube, tapi iTunes video juga klipnya ada? aja nggak ada. Oh berarti cuman audionya gitu ya? Iya, Audionya. Kita kembali lagi ke awal bang ya, ke berbicara tentang Orangutan Squad ya. Orangutan Squad itu terbentuknya di tahun berapa tuh bang? Sebenarnya kita sebelum terciptanya Orangutan Squad, kita juga udah sering nongkrong anak-anak hip hop nih, yang kuliah dari Gayo, yang kuliah dari Kota Cane, ngumpulnya kan di mana Aceh, di Unsia kan kebanyakan. Udah kita sering kumpul bareng gitu. Semua personilnya ini sebenarnya punya komunitasnya masing-masing, kayak aku HNS, ada yang dari pokoknya macam-macam lah. Tapi karena kita kayak udah chemistry-nya dapet gitu kan, meskipun bukan teman komunitas, ya udah kita bentuk yang baru yuk, apa gitu namanya, Orangutan, dan itu tercipta di tahun 2015. Tapi 2015 ke 16 itu orangutannya belum terlalu fokus, masih ke komunitasnya masing-masing, tapi orangutannya udah ada. Nah, 2016 sampai sekarang kita kayak ini kayaknya bakalan jadi masa depan yang bagus deh gitu kan. Kalau kita fokus, kalau kita konsisten dan komitmen gitu. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah orangutan masih bersuara gitu. Ya, namanya juga melambung alhamdulillah. Amin. Itu Orangutan Squad. Maksudnya orangutan itu diambil dari nama orangutan. Pada awalannya karena kayak apa ya? Kayak karakter masing-masing kita kan barbaran aja dulu gitu loh. Kayak suka musik yang meskipun kita hip hop tapi suka yang agak barbaran gitu kan. Mau kritik pemerintah lah, tapi kayak hip hopnya nggak kental banget, bisa di mix sama metal, sama rock gitu-gitu kan. Orangutan gitu. Nah, tapi makin sekarang kayaknya kita buat apa ya? Ada sih sebenarnya pesan tersendiri di Orangutan ini gitu loh. Yaitu kayak kita sebenarnya anak-anak kampung, anak-anak hutan yang mencoba untuk bermain musik jauh dari gedung-gedung yang tinggi, tapi kita bisa berhasil buktiin kalau anak-anak hutan ini bisa untuk bersaing di kancah musik Indonesia. Talenta meskipun dia tuh jauh dari ibu kota, jauh dari kota besar. Jauh gitu. Orang hutan ya, bener orang hutan ya, bukan orang utan. Bukan orang utan. Iya, orang hutan. Hutan. Iya. Harus bedain tuh, jangan orang hutan nanti beda nih maknanya. Monyet jadi. Gitu. Bang, karena mungkin apa istilahnya abang jago freestyle, abang jago nge-rap. Gimana kalau misalnya aku tantang abang pakai satu kata? Oke. Abang dari satu kata itu bisa jadiin satu bait, bahasa satu rima, satu bait, Satu bar gitu satu ya. bar. Iya. Bisa nggak bang? Bisa kita coba gitu ya. Oke, yuk. Oke bang, jadi sesuai challenge tadi, ternyata Bang Andri udah buat Q&A juga ya di Instagram Bang Andri, dan udah kita pilihin secara random ya, secara random 7 kata. Oke. Nah ya, 7 kata, dan abang harus masukin ke dalam satu liriknya. Iya. Bisa nggak kira-kira? Bisa kita coba. Oke, berarti ini ada kata-katanya. Yang pertama Ramadan, Ramadan. Yang kedua itu puasa. Yang ketiga waktu. Itu keempat coronavirus. Coronavirus. Dan selanjutnya itu Pulau Mincau. Iya. Pulau Mincau. Dan kemudian politikus, dan terakhir lampu. Oke, ini kita Tapi taruh di sini ininya ya biar nah, kita ini ya. Ramadan, puasa, waktu, coronavirus, Pulau Mincau, politikus, sama lampu ya. Oke. Oke. Coba ya. Kita coba ya kawan-kawan ya, apakah Bang Andri berhasil gitu. Nggak bisa beatbox gua. Kalau bisa beatbox mungkin lebih menarik ini. Oke, yuk kita mulai ya. Oke. Karena sekarang Ramadan, so pasti kita puasa. Tahan nafsu dan amarah, jangan sampai kita lengah. Main game dari pagi ke pagi, tapi jangan lupa sholat 5 waktu. Ini baru namanya freestyle, bukan kayak di sini ada lampu.
Yoi. Corona ya. 2021 tapi masih coronavirus. Wabah ini udah makin gak jelas, sudah kayak politikus. Daripada pusing-pusing, mending kita ke Pulau Mincau. Buat penonton Penta Entertain, harus happy jangan galau. Bisa. Bener kan? Dapat semua nggak sih? Dapat. Ramadan ada, puasa ada, waktu ada, coronavirus ada, Pulau Mincau ada, politikus dan lampu ada. Oke. Lampu ini yang paling terotak nih. Di sini ada lampu ya. Nggak bisa balas. Saya pamit mau pulangnya kayak gitu kan. Oke, berarti dari 7 kata tadi yang kita pilih secara random, Bang Andre berhasil ya mengatasi challenge yang mungkin berapa lah itu buat Bang Andre? Enggak, ini susah lah. Tadi kan kayak ini ada suara-suara backsound berhasil. Oke, Bang Bang Andre sering buat freestyle juga nggak di Instagram? Aku pernah lihat Abang konten kemarin freestyle pesan ke FC gitu. Oh iya. Itu berarti spontanitas juga gitu Bang? Ada satu yang nggak spontan. Nggak ada satu yang nggak spontan. Spontan kayak dikasih challenge. Aduh, mendadak gitu kan? Yang mendadak padahal spontan, tapi yang kayak coba nanti berapa hari lagi beli ikan cupang deh. Gitu, Nah ikan cupang itu nggak spontan, itu benar-benar kayak aduh nulis dulu lah gitu. Tapi yang rata-rata yang kayak di KFC itu emang lagi nyetir. Spontannya gitu Bang, apa yang dipikirin? Coba, dia kan emang iseng kan, Iya. emang iseng. Coba nih nge-rap gitu. Yang Bisa. itu ya malah viral kan, sampai diundang di kopi viral Trans. Kopi viral Trans 7 ya. Ya. Apa pesan KFC, ikan cupang, pecel lili, Iya. pulsa juga kemarin ada juga pulsa. Aduh ada. Sebenarnya ada lagi sih pesan beli kopi tapi belum aku naikin. Oh belum di up. Itu tuh berarti untuk misalnya orang-orang penonton di rumah yang mau lihat challenge tadi itu yang pesan kopi ya, pesan kopi itu Instagram Bang Andre apa coba biar sama-sama tahu. Ya Instagram aku tuh ada @andremandor. @andremandor itu sambung ya. Itu aja sih. Kalau YouTube Sama Andremandor. Semua platform aku untuk bermusik semuanya Andremandor. kalau TikTok Sama. Andre Mandor juga? Oke, berarti udah diborong semua nih username sama Bang Andre gitu ya? Karena yang nggak ada, Andre Mandor nggak ada. Iya, the one and only, cuman ada di Aceh, itu kan Bang Andre Mandor. Nanti di mana? Nih di sini nih. Ya, di sini ya. Oke Bang, ini karena kita udah panjang lebar tadi ngobrol dari Orangutan Squad, dari Bang Andre Beef Rap dan Anthem OHS juga gitu. Pokoknya ada panjang lebar lah kita ngobrol kan. Dan sekarang kita udah di penghujung nih kan. Di penghujung dan Bang tadi udah berhasil challenge 7 kata juga. Aku mau challenge sekali lagi nih Bang. Oke. Mau challenge sekali lagi, dadakan ya. Iya. Lebih dadakan lagi challenge itu pesan-pesan closing. Penutup channel ya. Penutup. Nah, mungkin Bang Andre bisa freestyle untuk penutupnya gimana? Oke, kita coba ya. Oke, yuk. Penta Entertain, anaknya kreatif banget. Jangan lupa subscribe karena kontennya masih anget-anget. OTW paling jujur, nggak OTW tapi mandi. Karena cuma di sini bisa podcast ngobrol santai sambil ngopi. Yoi.